Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, saya ucapkan selamat datang di ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, rupanya bulan Desember diwarnai dengan hujan ya. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu kita sudah dibagikan multivitamin ya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah sudah dikonsumsi? Ya, kiranya boleh menambah, boleh meningkatkan sistem imunitas tubuh kita ya Bapak Ibu Saudara. Tubuh jasmani harus kita jaga. Demikian juga halnya dengan tubuh rohani harus kita pelihara. Melalui ibadah yang sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, maka rohani kita menjadi kuat, tubuh jasmani kita sehat, dan kita semua dimampukan untuk menghadapi berbagai keadaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mau bangkit berdiri, mari kita mau mengawali ibadah. Kita naikkan pujian yang mengatakan sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Katakan sungguh. Baiknya, sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala yang tercantum dan jumlahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama-samalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Katakan lagi sungguh. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala harum yang tercantum dan jumlahnya turun, seperti
Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur anugerah-Mu tak pernah berakhir, pertolongan-Mu tak pernah berhenti. Kau menggandeng tangan kami untuk menelusuri hidup bagian demi bagian, sehingga kami merasa aman dan nyaman bersama-Mu. Saat ini kami bersyukur, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau. Mari Tuhan Roh Kudus tolong kami semua, jamah kuduskan kami, sucikan bibir, mulut, dan segenap kehidupan kami, supaya ketika kami membuka mulut kami memuji nama-Mu, itu berkenan di hadapan-Mu, itu menyukakan Engkau, dan Engkau memandang kami layak sebagai anak-anak yang berbakti kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya segenap pertolongan yang kami alami saat ini datangnya hanyalah dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Biarlah turun atas kami sekalian anugerah, damai sejahtera, sukacita di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibadah kita saat ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat ibadah, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara, sejak saya bekerja dari rumah ya, jadi 50% ya, di sekolah 50%, di rumah 50%, itu cukup membingungkan bagi saya. Saya sampai lupa hari, lupa tanggal Bapak Ibu Saudara, dan tadi pagi saya melihat kalender, kita sudah ada di tanggal 13 Desember, yang artinya Bapak Ibu Saudara 12 hari lagi, kurang dari 2 minggu bersama-sama kita akan merayakan Natal. Biasanya Bapak Ibu Saudara ini adalah saat yang sibuk ya untuk kita semua, membeli baju, latihan di gereja, mendekor gereja, dan masih banyak lagi yang kita kerjakan untuk menyambut Natal. Tapi tahun ini berbeda ya Bapak Ibu Saudara, rupanya pandemi corona ini mengubah segalanya. Namun jangan pernah Bapak Ibu Saudara sampai mengubah iman percaya kita kepada Tuhan. Di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, betapa penting Bapak Ibu Saudara untuk terus mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita selalu ingat bahwa ada Tuhan Yesus, Dia adalah perisai hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan pujian yang mengatakan, "Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, kita dimampukan untuk menghadapi apapun di depan kita." Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, dengan arah bersamaku, coba jadi lawanku. Sungguh besar Tuhanku, Engkau periksa hidupku, memberi dengan iman dalam Yesus Tuhan, yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Mari kita mengatakan
Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Namun Ia rela Bapak Ibu Saudara meninggalkan segala kemuliaannya. Untuk siapa Bapak Ibu Saudara? Untuk kita semua. Dia menebus dosa-dosa kita. Betapa beruntungnya hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur kita ada di dalam ibadah ini. Dan bersama-sama kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan memperingati sakramen perjamuan kudus. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk membawa puji sembah kita yang terbaik mau kita berikan kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau tundukkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita akan merendahkan diri kita sedemikian rupa sehingga pagi hari ini kita bisa memandang Tuhan di dalam segala kemuliaannya. Haleluya. Glory, haleluya. Mari kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian gunakan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian gunakan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melindungiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lebih sungguh lagi kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita mau bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Setiap pujian, setiap penyembahan dari hati kita yang paling dalam. Haleluya Yesus. Bawa persembahan ke tempat kudus. Haleluya. Pujian gunakan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kau layakkanku
ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa
kasih ya Tuhan, karena sudah menjadikan kami sebagai orang-orang yang beruntung. Karena oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, kami boleh diselamatkan. Dan sungguh Tuhan, hanya rasa syukur, hanya rasa terima kasih yang boleh kami bawa, yang boleh kami persembahkan di hadapan-Mu. Mungkin bukan ucapan syukur yang sempurna Tuhan, tapi kami berusaha Tuhan untuk memberikannya dari hati yang kami yang paling dalam. Dan biarlah ucapan syukur itu terus mengalir ya Tuhan, mempengaruhi segenap kehidupan kami, mendatangkan sukacita yang besar. Karena saat ini Tuhan kami tahu banyak orang kehilangan sukacita, kehilangan arah hidup, dan diwarnai dengan ketakutan. Dan bersyukur kami saat ini boleh ada di hadapan-Mu Tuhan, memandang kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau membuat kami mampu, Engkau membuat kami berani, Engkau membuat kami berbeda menghadapi kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di dalam Engkau selalu ada pengharapan yang baru. Dan saat ini kami rindu Tuhan untuk terus dibangun dan dikuatkan kerohanian kami melalui firman-Mu Tuhan yang sebentar lagi akan bersama kami dengarkan. Kami percaya setiap bagian-bagian firman-Mu adalah bangunan rohani di dalam tubuh kami yang membuat kami kokoh di dalam Tuhan. Saat ini Engkau menguasai ya Bapa ruangan tempat kami beribadah. Engkau menguasai setiap hati pikiran kami. Dan terlebih lagi Bapak Gembala Tuhan, beliau adalah perpanjangan lidah-Mu, akan memperkatakan firman-firman Tuhan. Tuhan memampukan agar setiap firman itu Tuhan menjadi keberkatan bagi kami jemaat-Mu, dan juga menjadi berkat bagi beliau secara pribadi. Saat ini Tuhan, kami berusaha sungguh untuk menerima, menangkap secara utuh firman-Mu, dan kami percaya itu berguna untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terkasih, kami sudah siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Berjumpa kembali hari ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita bersukacita dan kita akan melanjutkan dengan belajar firman Tuhan. Sekarang tibalah kepada sesuatu yang sangat penting, baik di mata Tuhan maupun di mata orang percaya. Mengapa? Karena hari ini memasuki pasal 15 dalam kitab Wahyu ayat 1 sampai 8. Saya akan menyampaikan dengan judul pujian penyembahan atas kemenangan. Jadi intinya itu adalah pujian penyembahan. Penyembahan ya, yang asal dari kata sembah, yaitu menyembah Tuhan. Mengapa hal ini saya katakan sangat penting? Karena sepanjang kitab Wahyu inilah yang dipermasalahkan. Ini yang jadi persoalan utama. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya supaya ia menyembah Tuhan. Iblis memberontak dari Tuhan, meminta dirinya disembah, melakukan apa saja supaya orang di bumi menyembah Tuhan, menyembah iblis. Lalu kemudian orang-orang ternyata lebih suka menyembah iblis daripada menyembah Tuhan. Dan akhirnya dalam pasal 15 ditegakkan. Dalam pasal 15 ditunjukkan bahwa musim panen telah tiba. Ternyata sesuatu yang sangat penting adalah berdiri di hadapan Tuhan, menyembah Dia. Itulah pujian penyembahan atas kemenangan. Mari kita nikmati firman Tuhan, kita baca silih berganti Wahyu 15 ayat 1 sampai 8. Seperti biasa, saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Dan saya mulai ayat yang pertama. Ya sudah, mari kita baca bersama-sama. Saya mulai ayat yang pertama. Aku melihat tanda lain di langit yang besar dan ajaib. 7 malaikat yang membawa 7 bencana, yaitu bencana yang terakhir. Karena dalam ke-7 bencana itulah murka Allah berakhir.
Mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Besar dan ajaib semua pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar semua jalanmu, ya Raja segala bangsa. Setelah semua hal ini, aku melihat bait Allah, kemah kesaksian Allah di surga terbuka. Satu dari keempat makhluk memberikan kepada 7 malaikat itu 7 cawan emas penuh murka Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Mari perhatikan di situ, di dalam ayat 2 bagian akhir dikatakan, berdiri di tepi lautan kaca itu dengan memegang kecapi Allah, ayat 3, mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Jadi orang-orang yang menang, orang-orang yang mengalahkan binatang pada pasal 14, 13 dan 14, mereka berdiri di hadapan Tuhan, mereka memegang kecapi Allah, kemudian mereka menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Apa yang mereka lakukan? Yaitu menyembah Tuhan. Pujian menyembah Tuhan karena mereka telah menang. Mereka telah mengalahkan binatang, mengalahkan patungnya, dan mengalahkan angka namanya. Berdiri di hadapan Allah, menyembah Dia. Menyembah, mengembalikan apa yang seharusnya diberikan kepada Tuhan, yang telah direbut oleh iblis, yang telah diselewengkan oleh manusia. Itulah hal yang sangat penting. Kalau kita melihat pada bagian ini, kita sungguh-sungguh akan dibawa ke sebuah kenyataan yang sangat indah, yaitu kita melihat bahwa dalam pujian penyembahan atas kemenangan ini ditunjukkan dengan jelas apa isi pujian penyembahan itu. Dalam ayat 3 dikatakan, mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Besar dan ajaib semua pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar semua jalanmu, ya Raja segala bangsa. Ayat 4, siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Tuhan, dan tidak memuliakan namamu? Sebab hanya Engkaulah yang kudus. Semua bangsa akan datang dan menyembah di hadapanmu, karena keadilanmu telah dinyatakan. Jadi kita melihat di sini isi penyembahan itu, kalau kita rangkumkan, itu ada 4 hal isi penyembahan itu. Yang pertama isinya adalah pekerjaanmu yang besar dan ajaib. Jadi kata-kata itu tidak hanya sekedar kata-kata. Kalau kita melihat dari kitab Wahyu pasal yang keempat sampai pasal yang ke-15, Tuhan bekerja luar biasa. Bahkan sebelum kitab Wahyu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Allah bekerja. Dan sampai pada akhirnya Tuhan menang, Tuhan berkarya, Tuhan mengendalikan. Makanya isi puji-pujiannya itulah berkaitan dengan pekerjaan Tuhan yang telah lalu, baik dalam penciptaan, dalam pemeliharaan alam, pemeliharaan umat Tuhan. Itu adalah pokok penyembahan. Besar dan ajaib. Besar itu perkasa, kuat, dan ajaib itu adalah sesuatu yang luar biasa terjadi. Lalu yang kedua dikatakan Allah yang maha kuasa. Maha kuasa, Dia punya kuasa tidak hanya sekedar kuasa, tapi kuasa di atas kuasa.
sampai iblis, setan membuat pekerjaan macam apapun, Tuhan bisa ngatasi dengan mudah. Itu namanya maha kuasa dan adil dan benar semua jalannya. Adil artinya Tuhan tidak sembarangan melakukan sesuatu. Tuhan membiarkan segala sesuatu jelas. Baru kemudian setelah ada dasar-dasarnya, apa yang dikatakan Tuhan adalah adil, artinya tidak berat sebelah. Jadi keadilan Tuhan sungguh luar biasa. Jalan-jalannya menuntut keadilan, jelas diberikan keadilan. Allah yang Maha Kudus. Itu adalah isi daripada penyembahan. Kemudian apa yang dilakukan oleh umat. Di dalam bagian ini akhirnya puncaknya dikatakan respon umat adalah takut, memuliakan, dan menyembah di hadapannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bisa mengabaikan semua hal tentang kepersenan. Misalnya kita tidak persembahan, tidak pergi ke gereja, sehari 10 kali jatuh bangun dalam dosa, hidupnya nyasar-nyasar gak benar. Tetapi satu hal yang sangat penting saya sampaikan bahwa menyembah Allah, menyembah Tuhan Allah, menyembah anak domba, menyembah Tuhan Yesus, itu adalah sasaran utama daripada pekerjaan Tuhan. Tuhan datang ke dalam dunia memperkenalkan diri karena kita gambarnya. Apa tujuan Tuhan? Supaya kita menyembah Dia. Kemudian Tuhan Yesus menyelamatkan kita, menggembalakan kita. Supaya apa? Supaya menyembah Dia. Tapi iblis dan semua timnya, semua krunya berusaha merebut penyembahan itu. Berusaha menyelewengkan orang. Dan orang-orang tidak menyembah Tuhan. Lalu kemudian ada orang yang setia menyembah Tuhan. Dan pada saatnya Tuhan menegakkan kembali dengan keadilannya. Apa yang telah dilakukan manusia menyembah Tuhan adalah hal yang sangat penting. Apa yang diselewengkan oleh iblis, Tuhan akan membayar dengan lunas. Jadi menyembah Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting. Menyembah Tuhan itu bagaimana? Datang ke hadapannya, berdiri di hadapannya, menghadap Dia dimanapun juga. Allah itu roh. Kalau kita menyembah Dia dalam roh, kita tinggal tutup mata, kita memakai roh kita. Tuhan sudah ada di hadapan kita. Kita nggak mungkin lari meninggalkan Tuhan. Nggak mungkin lari jauh dari Tuhan, nggak mungkin. Kita hanya mau menyembah atau tidak mau menyembah. Kalau mau menyembah, kita menghadapi Tuhan. Kalau tidak mau menyembah, kita membelakangi Tuhan. Kalau kita nggak bisa menyembah, menyembahnya tidak bagus, kata-katanya paling cerita diulang-ulang, tidak masalah. Sikapnya tidak begitu baik, tetapi mau menyembah, tidak masalah. Tetapi yang penting, mau menyembah Tuhan. Itu adalah hal utama, jangan dilupakan. Karena ketika kita tidak mau menyembah Tuhan, artinya kita menyembah yang bukan Tuhan. Kalau kita tidak mau melakukan apa yang wajib itu, maka yang sedang kita lakukan adalah yang lain. Maka dari itu penyembahan akan membawa kita kemenangan. Penyembahan menghadap Tuhan, memuliakan Dia, akan membuat kita sampai akhir setia kepada Tuhan. Kalau nggak tahu bagaimana menyembah itu, isinya ada 4 hal. Pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, pekerjaan Tuhan di dunia ini, pekerjaan yang telah lalu, kebesaran dan keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, juga keadilan dan kebenaran Tuhan, dan kekudusan Tuhan. Itu boleh dipakai untuk memuliakan Dia. Pokoknya mengatakan, datang Tuhan, aku menyembahmu, aku memujimu, karena Engkau maha kuasa, karena Engkau adil dan benar, karena Engkau Allah yang kudus, karena pekerjaanmu luar biasa, ajaib dan besar. Amin ya. Itulah tujuan yang utama, yang wajib bagi kita. Kalau kita melihat dalam bagian ayat-ayat itu, ada 3 kemenangan yang diberikan sebagai dasar dari penyembahan. Dasar penyembahan, dasar pujian penyembahan itu apa?
Yang pertama adalah kesabaran Allah. Di dalam ayat 1 dikatakan, aku melihat tanda lain di langit yang besar dan ajaib. 7 malaikat yang membawa 7 bencana, yaitu bencana yang terakhir, karena dalam ke-7 bencana itulah murka Allah berakhir. Dalam pasal 15 dikatakan 7 bencana terakhir dan yang mengakhiri murka Allah. Artinya Tuhan melampiaskan murkanya pada saat akhir. Tidak di awal, tidak di tengah-tengah, tapi di akhir. Kata-kata di akhir ini begitu jelas. Mengapa? Artinya Tuhan memberi kesempatan kepada manusia untuk menunjukkan apa yang ia lakukan. Manusia bebas menyembah Tuhan atau tidak. Iblis punya sesuatu yang disembunyikan, ingin disembah. Dia telah menunjukkannya dengan bebas. Dia telah melakukan segala perkara. Dan dia telah membuktikan dia salah dan merebut semua haknya Tuhan. Itulah yang dinamakan keadilan Tuhan, kesabaran Tuhan. Tuhan menunggu sampai semua dinyatakan, baru dia mengirimkan bencana. Semestinya ini yang dibicarakan dalam pasal ini, tetapi seolah-olah diinterupsi oleh pujian, kemudian dilanjutkan dalam pasal 6 sampai ayat 6 sampai ayat 8. Itu hanya pemberitahuan. Lalu kemudian 7 cawan yang mengandung murka Allah itu dijelaskan dalam pasal-pasal berikutnya. Tetapi satu hal yang kita lihat di sini adalah kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan menunggu sampai semuanya matang, menunggu sampai semuanya membuktikan isi hatinya, menunggu manusia membuat pilihannya, yaitu mentaati Tuhan atau tidak. Baru kemudian Tuhan mengakhiri. Lalu pujian kemenangan ini juga, pujian penyembahan ini, dasar yang kedua adalah bahwa Tuhan menunjukkan kepada orang-orang kudus. Karena apa? Di situ siapa yang memuji dikatakan dengan jelas. Kalau aku melihat seperti lautan kaca bercampur api, dan mereka yang telah mengalahkan binatang itu, ayat 2. Patungnya dan angka namanya berdiri di tepi lautan kaca itu dengan memegang kecapi Allah. Mereka menyanyikan nyanyian Musa. Mereka menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Jadi adalah orang-orang yang menang. Mereka menang atas apa? Dikatakan mereka dalam pertandingan iman. Pasal 13 dan 14, mereka melawan setan. Setan naga merah mengejar-kejar wanita yang akan melahirkan dan mengejar-kejar keturunannya, terus menganiaya. Kemudian kita melihat binatang yang keluar dari dalam laut, menganiaya, membuat kesakitan, dan mulut yang penuh sombong, menghujat. Jadi dia menganiaya orang sampai orang ketakutan dan menyembah kepada setan. Disusul lagi masih ada binatang yang keluar dari bumi. Dia membuat tanda-tanda yang dahsyat. Untuk apa? Membuat patung dan menunjukkan supaya manusia menyembah kepada iblis. Yaitu yang diberi dengan tanda angka pada tangannya dan pada dahinya. Jadi telah mempolitisir sedemikian rupa 3 antikristus, 3 anti bapa, yaitu setan, binatang keluar dari laut, binatang keluar dari bumi. Mereka telah bekerja sedemikian rupa. Mereka menghancurkan, membelokkan, membuat orang tidak menyembah Allah. Tetapi lihat di sini, ada barisan orang-orang yang menang, orang-orang yang telah mengalahkan binatang, mengalahkan patungnya, mengalahkan angka namanya, berdiri di hadapan Tuhan menyembah. Jadi pujian itu dasarnya adalah kemenangan. Mereka mengalahkan setan bukan karena gagah perkasa, bukan karena kuat, bukan karena hebat, tetapi mereka punya iman yang kuat. Mereka sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Mereka berani mengorbankan nyawanya demi apa yang diyakininya. Jadi lawan mereka, pertandingan mereka adalah antikristus, anti bapa, dan semua yang membawa pembelokan. Tetapi mereka berhasil dan menang. Lalu akhirnya kita dapati di sini mereka
menyembah Tuhan di depan tahta yang luar biasa. Jadi itu dasar kemenangan yang kedua. Lalu dasar kemenangan yang ketiga apa? Nyanyian Musa. Kalau Bapak Ibu mengingat bahwa Musa yang sudah kita kenal sedemikian rupa diceritakan dalam sekolah minggu adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Mereka membawa kemenangan yang sangat dahsyat. Mereka pergi ke Mesir. Bangsa Israel diperbudak di Mesir selama 450 tahun. Datang menyampaikan berita bahwa orang-orang Israel harus dibebaskan. Bebaskan orang Mesir, orang-orang Israel di Mesir supaya menyembah Allah. Lalu kemudian kita melihat bahwa ketika Musa datang, tidak langsung bangsa Israel diberikan. Tuhan berkehendak untuk menyatakan kekuasaannya. Kemudian Firaun tarik ulur, akhirnya keras hati dan menolak. Tuhan mengirimkan 10 tulah menghajar Mesir, menghajar dewa-dewa, menghajar Tuhan-Tuhan di Mesir. Dan setelah 10 tulah mereka keluar, Tuhan masih memakai Musa membelah Laut Merah supaya mereka bisa lewat dengan daratan yang kering. Lalu kemudian yang ketiga, dia memelihara 40 tahun lamanya di padang gurun dengan makanan, dengan keamanan, dengan kesehatan, dengan pakaian. Tuhan pelihara dengan memberi lampu pada mereka, menyediakan makanan yang lezat bagi mereka. Dan setelah itu mereka sampai di tanah Kanaan, menjarah, merampas di tanah Kanaan. Dari budak sampai kepada tuan tanah yang makmur di tanah Kanaan. Karena apa? Dikatakan di tanah Kanaan itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Jadi kita melihat di sana bahwa ada kemenangan Musa yang luar biasa, di mana Tuhan memimpin, di mana Tuhan membebaskan, di mana Tuhan membawa, mengalahkan semua musuh-musuhnya dengan gemilang. Sehingga orang Israel yang dimenangkan dari semua hal itu, ketika mengingat perkara itu, dia memuji Tuhan. Bukan karena kekuatan mereka menang, tetapi karena apa? Karena iman yang mereka miliki, kesetiaan yang mereka memiliki. Meskipun mereka akhirnya gagal. Itulah kemenangan Musa. Kemenangan anak domba memimpin kehidupan mereka. Kemudian kemenangan Musa, Musa telah memimpin dan membebaskan umat Israel dengan melihat segala mujizat yang sangat luar biasa. 3 kemenangan itu, kemenangan Allah karena kesabarannya, kemenangan umat karena melawan semua tantangan hidupnya yaitu anak domba, dan kemudian kemenangan orang Israel di masa lalu. Itu adalah dasar pujian penyembahan. Jadi ketika melihat pekerjaan Tuhan yang sangat besar, maka orang memuji Tuhan. Lalu kemudian apa yang kita lihat di sini adalah pengajaran penting. Pengajaran yang penting adalah bukan untuk orang yang menang menghadapi 3 koalisi yang melawan Tuhan. Bukan orang yang mengalahkan Firaun Mesir dan semua tantangannya. Tetapi pengajaran-pengajaran penting itu adalah berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran penting bagi kita sekarang ini adalah bukan kita kembali kepada mereka, tetapi kita harus mengingat bagian-bagian yang sungguh-sungguh harus kita perhatikan. Yang pertama, menyembah Tuhan Allah. Ayat 4 dikatakan, siapa yang tidak takut kepadamu, ya Tuhan, dan tidak memuliakan namamu, sebab hanya Engkaulah yang kudus. Semua bangsa akan datang dan menyembah di hadapanmu, karena keadilanmu telah dinyatakan. Yang pertama adalah menyembah Tuhan Allah. Orang akhirnya akan menyembah Tuhan setelah melihat semua perjalanan kehidupan, setelah melihat semua kejadian besar pemeliharaan Tuhan di dunia, akhirnya orang menyembah Tuhan. Jadi kalau kita tahu dari awal bahwa menyembah Tuhan itu penting, kita harus melakukannya dengan baik. Ya. Saya nggak bisa menyembah, tidak masalah. Kayak apapun juga kita menyembah, Tuhan menerima.
Lalu yang kedua yaitu mempergunakan kehendak bebas dengan benar. Mempergunakan kehendak bebas. Seperti pada awalnya Adam dan Hawa ketika datang ke dalam dunia, berada di Taman Eden, Tuhan memberikan kebebasan. Kamu boleh makan semua buah pohon di taman ini, tapi satu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kau makan. Kalau engkau makan, engkau mati. Satu pohon melawan banyak pohon. Mengapa Tuhan memberikan perintah semacam itu? Karena Tuhan itu Tuhan yang adil. Dia memberikan kebebasan kepada Adam. Kalau dia mau menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan dengan keinginan dari dalam hati. Kalau tidak mau menyembah Tuhan, tidak perlu kamuflase, tidak perlu munafik pura-pura menyembah. Lakukan saja tidak menyembah Tuhan. Jadi kita bebas menggunakan kehendak kita yang diberikan oleh Tuhan. Iblis pun juga begitu. Iblis diberi kebebasan. Dia memberontak kepada Tuhan, dipersilahkan sampai dia melakukan niat hatinya. Kemudian sampai dia menghancurkan dunia, memporak-porandakan dunia. Dan akhirnya Tuhan menegakkan kehendak bebas itu. Yaitu saatnya Tuhan mengambil tanggung jawab. Jadi iblis diberikan kehendak bebas, manusia diberikan kehendak bebas. Apa yang harus dilakukan? Dilakukan. Jadi kalau manusia mau berdosa, dipersilakan berdosa seberdosa-dosanya. Silakan menikmati, silakan dipuaskan dengan dosanya. Tapi apa yang dilakukan, Tuhan akan minta pertanggungan jawab. Lalu kemudian kalau kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita hendaklah membuktikan kepercayaan kita, membuktikan iman kita, membuktikan kesetiaan kita menghadapi berbagai macam kesulitan yang ada pada kita. Seperti digambarkan dalam kitab Wahyu, kesulitan sepanjang pasal. Ada 7 meterai, 7 sangkakala, manusia bebas memilih. Seperti kita juga di hadapan Tuhan. Saudara mau menyembah Tuhan, amin. Bebas saudara menyembah Tuhan. Saudara tidak mau menyembah Tuhan, bebas tidak mau menyembah Tuhan. Tetapi kalau kita menyembah Tuhan, hendaklah kita menyembah Dia keluar dari dalam hati. Bukan karena dipaksa. Karena apa? Karena Tuhan itu adil. Tuhan tidak akan menuntut apa yang tidak kita lakukan. Tapi Tuhan akan menuntut atas pilihan kita. Tuhan minta tanggung jawab apa yang sudah kita lakukan. Itulah sebabnya inti daripada semua cerita di dalam kitab Wahyu ini adalah membawa kita kepada sebuah kenyataan ayat yang diberikan kepada gereja, yang diambil dari Wahyu 2 ayat yang ke-10. Ya. Mari kita membaca Wahyu 2 ayat yang ke-10. Adalah sebuah ayat yang sangat penting yang membuktikan keadilan Tuhan dan apa yang harus kita pilih memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 10 kita akan baca bersama-sama. Kita lihat ke depan, 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apapun yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Luar biasa dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan kepada gereja memberitahukan bahwa mereka akan mengalami aniaya, mereka akan mengalami pencobaan, mereka akan mengalami kesulitan di hadapan iblis. Bahkan ada yang dilemparkan ke penjara, bahkan ada yang mengalami kesulitan luar biasa. Tetapi firman Tuhan yang sangat jelas, hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati. Itu adalah inti daripada pembahasan sepanjang kitab Wahyu. Orang diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan dan akhirnya pada pasal 15 mereka berdiri di hadapan Tuhan menyembah Dia. Jadi mereka untuk mempertahankan kesetiaannya berhadapan dengan maut. Mati atau setia.
Mati juga untung, setia bisa berada di hadapan Tuhan, memuji, menyembah, dan meninggikan Dia. Itu adalah suatu hal yang sangat penting. Apa yang dikaruniakan Tuhan kepada orang yang setia sampai akhir? Mahkota kehidupan. Mahkota itu adalah kemuliaan. Mahkota itu adalah sesuatu yang nampak, yang bisa dilihat sebagai kehormatan. Mahkotanya apa? Namanya mahkota kehidupan. Kehidupan yang menjadi bermahkota. Kehidupan yang mulia. Kehidupan yang membanggakan. Kehidupan yang membuat orang berbahagia. Kehidupan yang membuat orang senang. Kalau mereka lulus menghadapi semua penderitaan di dunia dan masih setia kepada Tuhan, ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan mahkota kehidupan. Indah sekali mahkota kehidupan. Kita sempat merasa bahagia, meskipun hanya sekelumit di dalam dunia. Itu adalah hidup yang indah. Ada pertanyaan, umur berapakah kita mengalami kehidupan yang menyenangkan? Ada yang menceritakan pada waktu masih remaja, ada waktu yang menceritakan pada waktu kami baru menikah, ada yang menceritakan waktu kami berulang tahun. Tapi ada sekelumit bahagia di dalam kehidupan. Dan ketika kita setia, Tuhan akan memberikan itu mahkota. Jadi adalah kemuliaan hidup di atas kemuliaan hidup, kebahagiaan hidup di atas kebahagiaan hidup akan diberikan kepada orang yang setia. Luar biasa. Apakah ini berbeda dengan orang lain? Ketika kita datang ke dalam dunia, kita gagal, dari dunia ini gagal, kita telah melakukan perkara-perkara yang tidak benar tadi, mempertahankan iman, tetap menyembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan, pada kerajaannya, kita tidak memakai mahkota kehidupan karena kita gagal hidupnya. Dikatakan dalam kitab 1 Korintus pasal 3 itu, kita diselamatkan seperti keluar dari dalam api. Jadi kita enggak mulia di surga. Tetapi ketika kita lulus dari semua penderitaan, kita memakai mahkota kehidupan. Artinya kita berbahagia, super berbahagia, melebihi dari semua orang yang lain. Jadi sangat bahagia dan sangat menguntungkan orang yang setia kepada Tuhan. Apa yang mempersiapkan hati kita bisa menghadapi semuanya adalah penyembahan, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kalau saudara menyembah Tuhan, hidup saudara dipulihkan kembali. Kalau saudara menyembah Tuhan, saudara akan dibimbing ke arah kehendak Tuhan. Kalau saudara menyembah Tuhan dalam pujian penyembahan, hidupmu yang hancur jatuh bangun sehari 10 kali, Tuhan akan mengarahkan kembali. Dan kau punya semangat, punya gairah untuk bangkit dan memulai lagi. Kunci daripada semua kehidupan orang yang percaya adalah pujian penyembahan. Bahkan saya secara ekstrim boleh mengatakan, boleh kita melupakan semua kewajiban Kristen. Boleh. Tapi satu hal yang jangan dilupakan adalah berdiri di hadapan Tuhan, menyembah Dia. Menyembah itu adalah sesuatu yang sangat penting yang dicari Tuhan. Tuhan membayar segala perkara supaya kita kembali menyembah Dia. Dan sekali lagi menyembah Dia adalah menyembah sesuai dengan kebebasan kita. Saya mau menyembah Tuhan karena saya ingin menyembah Tuhan. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada saya menggunakan untuk menyembah Dia. Bukan menolak Dia, bukan membelakangi Dia, tetapi menyembah Dia. Kesulitan macam apapun, abaikan dan tetap menyembah Dia. Itulah yang bisa dikatakan dalam firman Tuhan, dalam kau setia sampai akhir. Setia sampai akhir adalah mempertahankan penyembahan sampai kita berjumpa kepada Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan menguatkan hati kita, meneguhkan kita, membawa kita tahu prioritas mana yang terpenting dalam hidup ini, yaitu menyembah Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan sebuah pujian yang mengatakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibu, menara kekuatan, tiada semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Hati Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Merindu, menara kekuatan, tiada semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyikan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Engkau layak menerima pujian dan penyembahan kami, karena Engkau agung dan ajaib segenap pekerjaan-Mu. Ya Tuhan, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang kudus. Terima kasih untuk firman-Mu yang sangat indah, yang dibicarakan sepanjang kitab Wahyu, dan kami tahu apa yang utama, menyembah Engkau. Ajarlah kami Tuhan Roh Kudus, supaya kami boleh menyembah Engkau. Meskipun kami tidak indah dalam menyembah, tidak sempurna dalam menyembah Tuhan, bahkan kami kurang kata-kata dalam menyembah, tetapi dari dasar hati kami memutuskan bahwa Engkau adalah prioritas hidup kami. Kami memilih untuk menyembah-Mu. Kami memilih untuk memuliakan Engkau. Kami memilih untuk memuji dan meninggikan Engkau. Ya Tuhan, kami mau membayar apapun juga untuk melaksanakan
apa yang menjadi pilihan kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu itulah yang Kau inginkan dari hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan biarlah firman ini menguatkan hati kami, membawa kami tahu prioritas yang utama di dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan perjamuan bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia, membuka segenap hati kita, mengoreksi segenap kehidupan kita, membawa semua pergumulan kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu ketika kita berjumpa dengan Tuhan dalam perjamuan ini, sungguh Dia akan melakukan keajaiban dalam hidup kita. Kita akan disegarkan, kita akan dipulihkan kembali, kita akan dikuatkan kembali oleh darah pengampunannya, oleh pengorbanannya, sehingga kita diteguhkan. Biarlah kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam bagian ayat yang kita dengarkan ini adalah perintah dari Tuhan Yesus. Apa yang diterima Paulus adalah diteruskan dari perintah Tuhan. Kemudian diperintahkan kepada kita. Sakramen perjamuan kudus adalah perintah Tuhan. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengambil bagian dalam perjamuan. Artinya kita melakukan perintah Tuhan dalam sakramen ini. Dia berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Artinya ketika kita mengambilnya, pikiran kita mengingat apa yang telah dilakukan Tuhan, pengorbanan Tuhan, tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya, penebusan. Kemudian kita lihat juga di sini ada makna daripada perjamuan. Roti adalah melambangkan tubuh yang diserahkan bagi kamu. Tubuh yang diserahkan bagi kamu, yang diberikan kepada kita supaya menjadi pokok penebusan. Cawan anggur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus, diresmikan, dikuduskan oleh darah Yesus, sehingga ketika kita mengambil cawan anggur itu, pikiran kita membawa kita kepada darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi kita. Dan aturan yang diberikan adalah tiap perjamuan kita memberitakan kematian Tuhan dengan tubuh kita. Kita memberitakan bahwa kematian Tuhan ada di dalam diri kita. Ketika kita perjamuan, maka kita menanti kedatangannya, memberitakan Yesus akan datang. Itulah sebabnya kita harus menguji dengan doa, meminta Tuhan campur tangan dalam hidup ini. Mungkin banyak pelanggaran dan kesalahan yang kita lakukan, disengaja ataupun tidak disengaja. Mungkin banyak penyelewengan dalam hidup ini yang membawa kita tidak setia di hadapan Tuhan. Mungkin kita telah mengabaikan kewajiban-kewajiban kita. Inilah saat yang kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus, ampunilah kami. Ampunilah kami, sucikanlah kami kembali. Angkatlah kami dalam pengharapan, kuatkanlah iman kami, kokohkanlah persekutuan kami dengan. Terima kasih Bapa.
sambil terus berdoa, mohon tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Pergumulan saudara yang layak dibawa kepada Tuhan, katakanlah, Tuhan mendengarkan. Salibnya, salibnya. Tugas perjamuan saya undang maju ke depan. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosamu disucikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, seperti firman yang baru kita dengarkan, pada waktu malam Tuhan Yesus mau diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah dan makanlah. Kemudian Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Terimalah, minumlah sebagai peringatan akan aku. Mari kita berdiri bersama-sama. Sekali kami bersyukur, Kau layakkan kami untuk mengecap perjamuan, meminum anggur perjanjian baru. Tuhan, kiranya sekali lagi Kau kuduskan kami, Kau sucikan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang setia kepadamu. Biarlah apa yang menjadi berita mengingat akan kematian boleh kami lakukan bersama-sama. Pagi ini, ambillah roti di tangan kananmu, angkatlah di atas kepala. Haleluya. Terima kasih untuk tubuhmu yang telah dipecah-pecah. Bukankah roti di tanganmu adalah tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan dan diberikan kepada kita semua? Ambillah, terimalah dan makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Ambil cawan anggur di tangan kanan, naikkan tinggi-tinggi. Haleluya. Terima kasih untuk darah. Terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih untuk penebusan. Bukankah cawan anggur yang ada di tanganmu adalah darah Tuhan Yesus yang telah diberikan untuk memeteraikan perjanjian baru, pengudusan hidup kita dan penebusan hidup kita? Mari kita terima, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
persekutuan yang indah. Terima kasih untuk penerimaan hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pernyataan bahwa kami adalah anak-anak-Mu, bahwa kami telah Kau beri hak istimewa untuk datang kepada-Mu, mengecap perjamuan menjadi milik-Mu, dan biarlah semuanya ini membuat kami bersekutu dengan Allah, membuat kami boleh bersaksi bahwa kematian-Mu ada dalam tubuh kami, sehingga kami boleh bersaksi menunggu sampai kedatangan-Mu. Kau pasti datang, Kau pasti datang, ditunggu atau tidak ditunggu, tapi kami bersyukur dalam perjamuan ini kami lakukan sebagai kesaksian bahwa Tuhan pasti datang. Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan anugerah-Mu yang telah melimpahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Kita sampai di sini. Sekali lagi saya mengucap syukur dan terima kasih kepada saudara yang sudah ambil bagian dalam ibadah. Kiranya jerilah kita akan diperhitungkan. Mari kita berdiri, kita akhiri doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesaikan ibadah kami. Sebelum kami berpisah, Tuhan rawat kami, jamah kami satu persatu. Berkati dengan berkat jasmani, berkat rohani, dan juga penyertaan secara nyata. Lindungi dan berkati kami di dalam pekerjaan, supaya anak-anak tetap bisa mengembangkan pekerjaan mereka, berkiprah dalam pekerjaan mereka, dalam keadaan yang waspada, dalam berkat Tuhan, sehingga usahanya berjalan dengan lancar dan masih tercukupi semua kebutuhannya. Kami doakan rumah tangga demi rumah tangga, pula kepala bagi rumah tangga kami. Mari Kau campur tangan Tuhan dalam setiap urusan rumah tangga kami, hubungan suami istri dan anak. Tuhan tolong supaya kami bisa menjalankannya dengan baik, dan juga kami bisa menjaga keluarga kami, membawa keluarga kami dalam pembelajaran yang istimewa saat ini. Karena kami tidak tahu sampai kapan berakhir masa pandemi ini, tetapi kami akan berjuang terus bersama dengan Tuhan. Berikanlah makanan minuman yang cukup, berikanlah kesehatan kepada kami, berikanlah keamanan kepada kami, aman di rumah-rumah di mana kami tinggal, aman di jalan-jalan yang kami lewati, aman di tempat-tempat di mana kami bekerja. Kami tahu Tuhan melindungi kami, Tuhan menjagai kami, sehingga kami aman. Tapi kami juga tahu bahwa roh jahat setan dan iblis bekerja keras untuk menyelewengkan segenap kehidupan kami. Kami datang bersama-sama mematahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu membungkus kami dengan sempurna. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menyerahkan semua persembahan yang akan kami persembahkan. Biarlah apa yang kami persembahkan ini berkenan untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Kami berterima kasih untuk orang-orang yang sudah mempersembahkan, anak-anak yang sudah hadir, pimpin perjalanan pulang, tibakan di rumah dengan selamat. Berkati minggu ini supaya kami mengalami sukacita dan waspada di dalam Tuhan. Demikianlah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, sebelum berdiri dari rumah Tuhan, terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, Tuhan menyertai perjalanan hidupmu dengan shalom, dengan damai sejahtera.